Anak ini bernama Cassandra, ia bersama burung beonya bernama Kiki. Cassandra melihat sepasang turis lalu ia berkata kepada Kiki, "Ki, akting pingsan." Kiki pun berakting selayaknya Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Kemudian kedua turis itu bertanya, "Kenapa kau menangis, nak?" Ia mengatakan bahwa Kiki burung beonya sakit tapi ia tidak punya uang untuk membawanya ke dokter hewan. Karena merasa kasihan, kedua turis itu membantu Cassandra. Setibanya di tempat dokter hewan, pemeriksaan pun dimulai. Di tengah pemeriksaan itu, dokter hewan itu berbisik kepada Kiki, "Ki, ayo sadar." Dan kedua turis itu harus membayar 5.000 peso. Setelah kedua turis itu pergi, ternyata Cassandra adalah anak dari dokter hewan itu. Mereka bekerja sama menipu wisatawan untuk mendapatkan uang. Kemudian Pablito menceritakan kepada anak-anaknya bahwa ia pernah ditolong oleh Marsupilami ketika mengambil bola di hutan. Tapi anaknya tidak percaya dengan ceritanya, bahkan hewan peliharanya pun memanggilnya seorang pembohong. Pria ini bernama Gerald. Ia adalah seorang jurnalis yang diutus untuk pergi ke hutan Colombia untuk mewawancari kepala suku Paya, dan yang akan memandunya adalah Pablito, sang dokter hewan. Gerald pun bertanya, "Pablito yang kiri atau yang kanan?" Gerald, bisakah kau mencari lelucon yang lain? Segeralah kau berangkat karena Pablito bisa berkomunikasi dengan hewan dan ia memiliki hubungan dekat dengan kepala suku Paya. Agar supaya kita bisa mendapatkan rating yang bagus dan bisa mengalahkan sinetron Indosiar. Anakku anak suamiku tapi bukan anakku, melainkan anak tetanggaku dari tetangga suamiku yang bersuami suamiku. Judulnya saja bikin pusing. Sinetron macam apa itu? Gerald, jangan banyak tanya, silakan lanjutkan perjalanannya. Dan kau juga jangan banyak baca, silakan lanjutkan alur ceritanya. Oke, lanjut. Ketiga orang ini adalah preman yang datang kepada Pablito untuk menagih hutang karena ia tidak memiliki uang. Kiki pun disandra sebagai jaminan. Kiki pun berkata, "Jangan sandra aku karena sebentar lagi aku syuting." "Kiki, kau bukan lagi Amanda Manopo." "Oh maaf." Tiba lagi di bandara, ia segera dibawa oleh petugas. Jenderal Paciro ingin bertemu karena ia tidak mau. Setibanya di istana, Gerald disambut oleh Jenderal Paciro dan ternyata ia ingin menunjukkan koleksi gaun dari Celine Dion karena ia merupakan fans berat Celine Dion. Dan bertanya kepada Gerald apakah ia bisa bertemu dengan Celine Dion karena Gerald pernah mewawancarainya tahun 2006. Tapi ketika Gerald bertepuk tangan, ia tanpa sengaja menekan tombol yang dipegangnya dan seiring rusaknya gaun cantik dan indah itu, Gerald pun berakhir di balik jeruji besi yang tidak ada indahnya sama sekali. Sementara di hutan terlihat seekor marsupilami sedang tidur di pohon. Dan ini adalah Profesor Hermoso dan asistennya bernama Petunia. Mereka adalah peneliti bunga anggrek yang sedang mencari keberadaan anggrek langka yang ada di hutan itu. Dan betapa senangnya mereka karena menemukan anggrek langka kemudian segera pulang. Sementara itu seekor marsupilami baru sadar jika anggreknya sudah tidak ada. Dan tibalah Profesor menemui Jenderal Paciro. "Jenderal, aku menemukan sebuah bunga yang langka." "Wow, memang sangat langka. Kelihatan Latin ya. Mirip seperti Khalifa begitu." "Maaf Jenderal, bukan bunga yang itu tapi bunga anggrek yang ini." Oke. Anggrek ini sangat langka dan aku memberi nama Paleojavanicus Peticanthropus erectus angretus hitamcus alias anggrek hitam." Wow, terdengar seperti lagu Lolia Drakel yang sering ada di tempat karaoke ya. "Dan untuk melanjutkan penelitianku, aku butuh sedikit dana lagi, Jenderal." Tapi Jenderal Paciro enggan memberikan dana untuk mendukung anggrek hitam Lolia Drakel tersebut. Di malam hari, Profesor sedang meneliti anggrek tersebut dan sebagian bunga anggrek tersebut jatuh ke cairan penelitian dan ketika Profesor mengambil buku, tanpa sengaja cairan itu mengenai wajahnya dan tanpa sengaja pula ia kembali menjadi muda. Matanya tidak rabun lagi, kulitnya tidak keriput lagi, dan bulu hidungnya tidak keriting lagi. Kembali ke Pacito karena terus terdesak hutan dan proyeknya bersama Gerald gagal karena Gerald masuk penjara sehingga ia berniat untuk membebaskan Gerald dari penjara. Dan akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa saat kemudian Pacito memiliki ide untuk kabur dari tempat itu, yaitu dia memanggil Chonino, yaitu seekor berang-berang blasteran Colombia Kamerun dengan hobi memancing, minum bir, dan buka VPN. Chonino disuruh untuk mengambil sebuah kunci di laci meja dan ketika mau memberikannya kepada Pacito,
Ya, Chonino bernegosiasi dengan Pacito untuk menambah jatah makanan 2 kali lipat dan akses wifi gratis. Dengan berat hati Pacito pun setuju dan Chonino memberikan kunci itu. Dan mereka pun bebas. Kemudian Pacito mengantar Geralt ke hutan untuk bisa bertemu dengan kepala suku Paya agar supaya ia segera mendapatkan bayaran dan bisa membayar hutang serta ia bisa membebaskan Kiki yang disandra. Pacito menutup wajah Geralt dan menyuruhnya untuk menghitung dari 1 sampai 8.000. 1227. Kemudian ia dibawa oleh beberapa orang dari suku Paya untuk menemui kepala suku mereka. Dan sebelum wawancara, kepala suku tersebut meminta jam tangan dari Geralt dan setelah itu wawancara pun dimulai. Dalam wawancara itu Geralt curiga dengan sepatu yang digunakan oleh kepala suku Paya tersebut. Kok bisa kepala suku hutan Amazon memakai sepatu boot yang biasa dijual di toko online Amazon? Dan ketika Geralt... Imposteur. Ya, dan ternyata itu adalah Pacito yang menyamar menjadi kepala suku Paya bersama anak-anaknya. Geralt pun kesal karena Pacito membohonginya, tapi Pacito mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan suku Paya. Bagaimana jika ia berakting saja karena tidak ada yang tahu kalau ia kepala suku yang asli atau imitasi? Di tengah wawancara itu tiba-tiba ada seorang yang menodongkan sumpit kepada Geralt dan Pacito berkata itu adalah kepala suku Paya yang asli. Karena sudah dibohongi, Geralt pun tidak percaya, tapi... Ya, mereka pun ditahan dengan cara dikubur badan mereka dan hanya menyisakan kepala seperti paku tembok gantungan baju. Kemudian seekor anjing mendekati Pacito dan... Tapi karena anjing itu pantang menyerah, Pacito pun pasrah. Hatinya pun hancur berkeping-keping karena merasa dilecehkan. Dan Geralt pun berusaha menghiburnya. Aku mengerti perasaanmu, Pacito. Jika kau ingin curhat, aku siap mendengarkan. Hatiku hancur, Geralt, dan kesucianku telah direbut. Kini, gendang telingaku sudah tidak perawan lagi. Di tengah curhat-curhatan itu datang beberapa prajurit suku Paya yang membebaskan mereka dan... Karena gaya dan ekspresi mereka mirip seperti yang ada di patung itu sehingga suku Paya menganggap mereka adalah penyelamat hutan sesuai dengan ramalan yaitu pria dengan mesin di tangannya dan pria berkaki kuning. Sementara di tempat lain, Profesor dan Petunia ingin kembali lagi ke hutan untuk mendapatkan anggrek langka itu karena kulitnya sudah mulai keriput lagi. Dan satu-satunya cara mendapatkan anggrek itu adalah dengan menemukan sarang marsupilami. Ya, marsupilami itu pun memakan buah ceri yang ada GPS-nya. Kemudian Profesor mengguling takhta dari Jenderal Pochero dan ia menjadi pemimpin di tempat itu. Sementara itu Geralt dan Pacito berusaha keluar dari hutan itu tapi tiba-tiba... Pacito pun tidak sadar jika Geralt sudah terperosok ke lubang tapi tiba-tiba lagi... Ya, ternyata ia diselamatkan oleh marsupilami. Dan seketika Pacito teringat masa kecilnya ketika ia diselamatkan oleh marsupilami waktu sedang mengambil bola. Dan ia pun mengeluarkan bola tersebut dan... Kemudian marsupilami itu membawanya menuju sarangnya dan disinilah ia tinggal bersama istri dan telur-telurnya. Tapi ketika istrinya mengetahui bahwa ia membawa seorang manusia, tiba-tiba istrinya mengomel. Teganya kamu bawa manusia ke sini. Bukannya membawa rezeki, kasih ke anak istri, kini kau akan kau tinggal sepi biar supaya tidur hanya ditemani mimpi dan mimpinya tentang seekor itik yang juga sendiri diselimati sepi, hanya bisa nonton TV tentang siaran gitar yang lagi dipetik dalam laci tempat kunci tiba-tiba bau terasi menjadi basi apaan sih? Dan marsupilami itu terlihat sedih karena istrinya minggat dari rumah. Pacito pun merasa bersalah tapi tiba-tiba... Ya, datang Profesor beserta anak buahnya untuk menangkap marsupilami itu, tapi tidak semudah itu, Luis Fernando. Ya, marsupilami itu lolos dan menghajar semua anak buahnya Profesor. Dan ketika marsupilami itu mengembangkan telurnya, tiba-tiba ia ditembak dengan obat bius oleh orang yang dekat dengan Profesor. Saya juga tidak tahu namanya siapa. Marsupilami itu tertangkap, kemudian Profesor mendapatkan anggrek langka itu beserta telur marsupilami. Dan di sini sebagai mantan prima terbaik, Pacito pun berinisiatif menolong dan... Ya, serangannya itu ternyata seperti uppercut seekor anak nyamuk. Tapi Pacito pantang menyerah, ia mengambil pistol dan...
Ya, Gerald tiba-tiba jatuh entah dari mana, yang pasti dari arah atas, dan di saat sebelum Pacito pingsan ia sempat menghidupkan kamera dan berhasil merekam Marsupilami. Kemudian mereka kembali dikurung dan kebetulan Pacito melihat Jenderal Pachiro juga ada di sel tersebut dan memintanya untuk segera mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut, tapi sayang Jenderal Pachiro tidak bisa membantu dan yang diinginkannya saat ini hanyalah mendengarkan lagu Celine Dion. Kemudian Gerald segera meminta bantuan penerbit untuk bisa membantunya karena ia memiliki rekaman makhluk yang dianggap mitos oleh orang-orang yaitu Marsupilami. Tapi sekali lagi sayang penerbit itu tidak bisa membantunya karena Gerald ketahuan memalsukan siaran live-nya di hutan yang ternyata hanya ada di halaman rumah. Dan ia diberikan waktu 19 menit untuk membuktikan apa yang ia katakan karena jika tidak mereka akan memberitakan laporan palsu itu. Gerald pun frustasi dan kemudian mereka membujuk sekali lagi Jenderal Pachiro dengan mengatakan bahwa jika ingin memikat hati Celine Dion, maka Jenderal harus membebaskan mereka supaya mereka bisa menyelamatkan Marsupilami karena Celine Dion pecinta binatang. Lalu, mengapa kau tidak mengatakan kalau ada jalan rahasia, Jenderal? Karena itulah kenapa disebut rahasia, rakyat. Sementara penjagaan anggrek dan telur Marsupilami begitu ketat, seketat legging Tante Ernie. Kemudian Jenderal berkata kepada mereka berdua akan menyerang para penjaga dan akan memberikan kode kalian harus mengambil telur dan anggrek itu. Dan serangan mematikan sang Jenderal pun dimulai. I'm alive. When you look at me. On clouds above. Ya, sementara Jenderal sedang bertempur, mereka segera mengambil telur Marsupilami itu dan berhasil melarikan diri dengan naik mobil sang Jenderal. Sementara di tempat yang sama, hanya di ruangan yang berbeda, Marsupilami berhasil meloloskan diri dan pergi mengikuti bau dari anggrek dan telurnya. Kemudian tibalah mereka di studio dengan semangat yang berapi-api ingin menunjukkan kepada dunia bahwa makhluk mitos Marsupilami benar-benar ada, tapi karena terlalu bersemangat tanpa sengaja Pacito menghapus video tersebut. Regardez. Voilà. Dan mereka hanya dianggap dua orang pria konyol yang hanya bisa menebar kebohongan. Tapi tiba-tiba ya, muncullah Marsupilami yang ingin mengambil telurnya dan mereka semua kelihatan bahagia. Marsupilami bahagia mendapatkan telurnya, Gerald dan Pacito bahagia karena bisa membuktikan jika mereka tidak berbohong, dan sang produser bahagia bisa mengalahkan rating FTV Indosiar. Anakku anak suamiku tapi bukan anakku melainkan anak tetanggaku dari tetangga suamiku yang bersuami suamiku. Dan di tengah kebahagiaan itu tiba-tiba datanglah profesor yang langsung menyerang Marsupilami dan terjadilah pertarungan antara dua kepentingan yang berbeda sekaligus dua spesies yang berbeda. Kemudian Marsupilami berhasil menyerang profesor dan profesor membalas dengan kemudian ia berusaha mencari telur Marsupilami itu, tapi tiba-tiba Gerald berusaha menghalanginya dengan pengalaman karate ban hitam rekor 37 kali kemenangan tanpa sekalipun kalah, dan serangan pun dimulai. Kini rekornya menurun 37 kali menang dan sekali tendang. Di tempat lain Pacito berusaha menyadarkan Marsupilami itu dan ya, ternyata Marsupilami itu begitu kuat melebihi Popeye dan sayur bayamnya. Kemudian profesor tiba-tiba kembali menua dan di sini segera meminum cairan anggrek yang telah dibuatnya, tapi karena kebanyakan beginilah jadinya. Ya, profesor kembali menjadi seorang bayi. Kemudian para penagih hutang itu datang dengan posisi Kiki yang sedang tersandra dan ingin menagih janji dari Pacito untuk membayar hutang sebesar 160.000 palombo. Tapi kemudian